kasus yang saat ini sedang jalan kan dijadikan sebagai momok bagi segmentasi UMKM. Mungkin boleh kita sebut ya kasusnya apa ya? Ya, silakan. Ya, MKB ya, Mama Khas Banjar. Ini akhirnya memidanakan UMKM, daripada membina kan ternyata malah dipidanakan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku utamanya dalam hal menerima produk, kita harus kritis juga. Saatnya kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke. Saatnya kita berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, berjumpa lagi kita dalam podcast Radar Banjarmasin. Kali ini kita akan mengangkat pembicaraan tentang kondisi UMKM di Kalsel lah, seputar itu. Nah, kebetulan di studio Radar Banjarmasin sekarang kami menghadirkan salah satu organisasi yang sekarang sedang concern dengan perkembangan atau isu-isu terkini terutama tentang UMKM di Kalsel. Ya, kita sambut ini namanya Bang Cecep Ramadhani atau Bang Dani, Bang ya. Oke, siap. Dari Forkot Banjarmasin, Bang ya. Ya, dari Forum Kota Banjarmasin atau yang disingkat dengan Forkot Banjarmasin. Baik, terima kasih Bang Dani kehadirannya. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Nah, oke Bang, kita membahas ini Bang ya tentang UMKM Banua nih, yang saat ini mungkin lagi diuji coba atau lagi ada semacam cobaan lah. Beberapa UMKM kita ternyata dalam pemasarannya, produknya itu ternyata ada sesuatu hal yang masih kurang pas sehingga berujung pada satu tindakan pidana atau tindakan hukum. Nah, Bang Dani dari Forkot sendiri nih, Forkot Banjarmasin, kira-kira bisa mengelaborasi nggak ini fenomena apa yang terjadi dengan UMKM kita saat ini, terutama yang di Banjarmasin, Bang? Silakan, Bang. Oke, sebelumnya kita sedikit menjelaskan ya, Forum Kota Banjarmasin ini terdiri dari berbagai kalangan dan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Termasuk salah satunya kita, walaupun kita itu bukan sebagai kepengurusan Forkot dan sebagainya, tapi di Forkot itu mengutamakan kesetaraan. Jadi siapapun itu dan apapun latar belakangnya, dia bisa bergabung di Forum Kota Banjarmasin, yang mana salah satu tujuan Forum Kota Banjarmasin itu mencoba menjembatani aspirasi masyarakat, baik itu dari vertikal ataupun yang secara horizontalnya. Baik. Nah, berlatar belakang itulah salah satu pemberitaan ataupun dinamika yang sedang booming. Kita bersama Ketua Forkot ya, Ketua Forkot, biasanya beliau disebut dengan Kai Nispuadi. Oke. Beliau dan kita semua bersepakat, ayo kita coba bahas secara tuntas bagaimana kesiapan kita untuk bisa mereview lagi. Dalam artian jangan sampai kasus yang saat ini sedang jalan atau berjalan dan lagi menyita perhatian publik itu bukan dijadikan sebagai momok bagi segmentasi UMKM, masyarakat yang berada di segmentasi UMKM. Mungkin boleh kita sebut ya kasusnya apa ya? Ya, silakan. Ya, MKB ya, Mama Khas Banjar. Yang di Banjarbaru itu, Bang. Yang di Banjarbaru. Oke. Nah, kita berkaca dengan kasus MKB itu bahwa ada yang tidak beres. Semakin kita bahas, semakin banyak hal-hal yang kita temukan dalam segmentasi UMKM. Jadi kita poin intinya tadi ya, berkaca dari kasus MKB, kita mengupayakan bahwa ada perlu sinergi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang
boleh kita katakan sebagai fenomena gunung es. Oke. Ya gitu. Jadi harapan kita ada beberapa konsep yang harus kita pegang dan kita akuri secara sama-sama bahwa sinergitas antar lembaga, baik itu antar SKPD, antar dinas, antar kementerian, bahkan di sektor ataupun di segmentasi pelaku UMKM-nya sendiri itu harus ada yang namanya sinergitas dan kolaborasi. Oke. Nah, terus dari selain dua kata itu, satu lagi nih yang harus kita tekankan, yaitu kita harus membangun rasa kritis. Konsumen kita harus kritis terhadap produk yang mereka terima atau yang mereka dapatkan. Jadi selain dari pelaku UMKM-nya yang menjaga hak dan kewajiban, selain dari pihak pemerintah yang harus melakukan pembinaan, pelindungan, dan sebagainya, kita sebagai konsumen, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku utamanya dalam hal menerima produk, kita harus kritis juga. Baik. Nah, kira-kira itu. Nah, ini bicara masalah produk UMKM ya Bang ya. Jadi tadi Abang sempat nyinggung masalah sinergitas itu. Kira-kira sinergitas antara pemerintah dengan pelaku UMKM dan juga kita sebagai konsumen ini apakah sudah klop sinergitasnya atau masih ada yang kurang nih Bang? Kalau sinergitasnya itu bisa dikatakan sudah klop atau belum, kayaknya ini fakta yang terjadi di hari ini bisa kita bayangkan. Kalau dikatakan sudah sinergitas, ya pasti belum. Baik. Jadi kita gini mengaca, di peraturan perlindungan konsumen yang usianya sudah 26 tahun, di tahun 1999, itu diterbitkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang mana di salah satunya itu dibahas tentang kewajiban pihak UMKM, produsen, menampilkan produknya, isiannya, bahkan sampai ke label expired date-nya dan sebagainya. Buktinya di lapangan masih ada ditemukan. Oke. Seperti yang halnya Pak Kadis Disperindak Kota Banjarmasin sampaikan, dari 800 lebih produk yang didata jajaran beliau, hampir 200 yang ditemukan tidak ada label expired date-nya. Waduh, itu berarti gimana itu konsumen itu bisa? Nah, makanya disitulah kata kunci kehadiran pemerintah itu harus ada. Baik. Sinergitas itu wajib dilaksanakan. Mulai dari produk itu diproduksi sampai ke tangan konsumen, itu kan ada beberapa proses tuh. Oke. Mulai dari siapa yang memproduksi, siapa yang mendistribusi, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang mengevaluasi dari semua timeline-nya itu dan sebagainya, yaitu harus sinergi. Baik. Jadi kalau ulun tangkap ini ya Bang Dani ya, antara produsen, pelaku UMKM dengan konsumen, ini kan semestinya sudah harus sama-sama teredukasi lah. Artinya ketika konsumen mengetahui produknya tidak ada labelnya, semestinya tidak membeli atau mengabaikan produk tersebut semestinya ya. Tapi bijakkah kiranya kalau misalnya si konsumen itu langsung melaporkan ini, apalagi ke pihak berwajib? Jadi gini, Om Ojan ya. Om Ojan. Jadi Om Ojan, kita ini kalau boleh dibilang dari kacamata ekonomi, ini kita ada perpaduan. Di mana konsep modern dan konsep tradisional berpadu di dalam satu kesatuan. Contoh, dulu kita istilahnya ke pasar ataupun ke toko, kita memberlakukan sistem saling tahu. Benar. Ya tahu. Ya kita tahu lah. Ya. Menjual dan si penjual yang si pembeli pun tahu bahwa ini produknya kira-kira
expirednya itu kapan? Contoh beli produk A, si penjual tak perlu secara gamblang mengasih tahu bahwa ini produknya ini 2-3 hari baru tidak bisa basi bahasanya. Si pembeli pun karena udah terbiasa juga atau karena tahu produk itu sering dibeli gimana, ya mereka tidak nanyakan juga bahwa produk itu ini kapan expirednya atau kadaluarsanya. Nah itu kan pola-pola tradisional nih. Nah dengan konsep modern yang mana konsep pelabeling ataupun data-data produk yang harus tertera di kemasan dan sebagainya, itu kan suatu kewajiban tuh bagi produsen ataupun yang mendistribusikannya. Syarat ya. Si konsumen itu wajib juga memperhatikan di dalam labelnya itu. Dia kalau melihat expired date ataupun belum dan sebagainya, dia berhak menjalankan mendapatkan yang mungkin bisa kita namakan hak mereka untuk dilindungi. Ya makanya kan ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah jadi produsen memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan isian dari produknya itu, bahkan sampai ke labeling halal dan expirednya di ranah konsumen. Kita punya hak juga untuk mendapatkan perlindungan isian produk disebut. Nah itu kan metode yang modern tuh. Nah saat ini itu yang terjadi di kita ini. Jadi perpaduan yang tradisional dan modern itu menyatu di satu waktu di tempat yang sama. Nah jadi kalau Om Ojan bertanya apakah layak seorang konsumen, gitu ya? apakah itu bijak, itu kembali lagi dari kacamata si konsumen. Kalau dia kritis, ya fair dong. Karena dia harus melindungi dirinya kan dari produk itu kan. Dan ingat, konsumen itu bukan cuma individu ya. Itu general semuanya. Jadi kalau kita bicara konsumen, kita nggak bisa menjustice juga bahwa si konsumen harus melakukan seperti ini dan itu ya tidak fair juga. Karena konsumen itu kan jamak. Nah jadi kalau bijakkah atau tidak ya tergantung konsumennya konsumen pada saat itu. Gitu loh. Jadi kalau ada nih konsumen yang dia tahu hukum, ya dia melaporkan karena kritis tadi kan. Tapi kalau dia cuek aja, alon-alon aja, nggak bisa dimakan, buang aja cuek ya itu perilaku konsumen. Nah gitu kira-kira. Cuman kan gini Bang, artinya ketika kita pengen kritis seperti itu, yang seperti diberitakan sekarang kan akhirnya dipidanakan dan dianggap artinya ada semacam anggapan atau semacam tudingan bahwa ini akhirnya memidanakan UMKM, daripada membina kan ternyata malah dipidanakan. Jadi kita serba salah juga kan selaku konsumen. Kita ingin melindungi diri kita terhadap produk yang artinya tidak ada labelnya, ada kan kadaluarsa segala macam. Begitu ada laporan masuk ternyata malah berujung ada pemidanaan. Nah ini kan kalau ditarik garis lurusnya kan ke pemerintah lah, ke aparat. Nah kira-kira kalau misalkan aparat langsung mengambil tindakan hukum sedemikian rupa seperti itu, apakah ini juga suatu tindakan yang bijak itu Bang untuk UMKM? Gimana? Jadi gini, kita menilai bijak atau tidak bijak itu harus menggunakan kacamata. Kacamata apa ini? Kacamata di pelaku UMKM-nya, atau di kacamata konsumennya, atau di kacamata hukumnya. Dan satu lagi, ada kacamata publiknya. Komunikasi publik nih. Jadi hak seseorang, hak kelompok atau siapapun itu menilai itu bijak atau tidak, itu hak prerogatif mereka. Tapi kalau kita betul-betul objektif,
merunut persoalannya dan sebagainya, atau gini, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri UMKM-nya, Pak Maman Abdurrahman, di RDP rapat dengar pendapat waktu kemarin sore Baik. di DPR RI, mengatakan bahwa semua pihak yang saat ini terlibat dalam kasus MKB itu tidak ada yang salahnya. Jadi benar semua. Oke. Karena masing-masing itu melakukan tugasnya. Oke. APH mereka mendapatkan laporan, Oke. mereka mendapatkan bukti dan sebagainya. Ya mereka menjalankan tugasnya. Artinya semuanya menjalankan Sesuai dengan prosedurnya. Oke. Ya kalau kita menilai sesuai prosedural. Baik. Tapi kalau ada yang menilai itu cacat prosedural dan sebagainya, ya silahkan aja. Karena ada jalan ataupun ada porsinya. Ibaratnya kalau pengen membuktikan itu cacat prosedural, ya silahkan gitu loh. Nah terus juga apa yang dilakukan oleh dinas terkait, tidak melakukan pembinaan dan sebagainya, tapi tuh buktinya mereka bisa menampilkan bukti-bukti bahwa mereka bersurat kepada MKB. Baik. Dan juga sudah melakukan pelatihan bagaimana cara mengemas produk dan sebagainya. Nah kalau dari kacamata dinas Disperindak Kota Banjarbaru, ya mereka kan sudah sesuai dengan prosedural juga. Oke. Terus di mata UMKM, ya karena mereka mengatakan dan sebagainya, merasa dipidanakan, merasa bla 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 bla, ya mungkin hak mereka juga mengatakan saya sudah apa adanya gitu. Betul. Walaupun di fakta persidangan memang terbukti bahwa si MKB ya melakukan kelalaian lah, bahwa ada produk mereka yang mereka tidak sesuai dengan standar. Baik. Nah dari skema yang ada itu, kita masyarakat menilai saatnya kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke. Saatnya kita berbenah. Jadikan momentum MKB ini sebagai trigger kita untuk melakukan pembenahan. Mulai dari mulai dari UMKM-nya sendiri, mulai dari dinas terkaitnya, mulai dari APH-nya, dari semua pihak lah berbenah. Apa yang dianggap kurang, ya kita perbaiki. Nah kira-kira itu Om Ojen. Oke. Nah kalau Forkot sendiri kan konsentrasinya di Banjarmasin nih Bang Cecep. Jadi kalau kita lihat di Banjarmasin juga banyak UMKM nih kan. Iya. Nah menurut mungkin pemantauan dari Forkot sendiri, UMKM di Banjarmasin ini kira-kira ada nggak yang berpotensi seperti yang terjadi di sama MKB ini? Oke, jadi gini, kemarin Forum Kota Banjarmasin telah melaksanakan yang namanya kegiatan dengan tajuk ataupun temanya UMKM Banua saatnya berbenah. Nah kebetulan kita sendiri yang sebagai moderatornya. Nah dari dialog itu kita bisa merangkum 3 hal. Yang pertama, fenomena UMKM yang masih belum paham itu masih banyak. Belum melek hukum tadi. Ya, belum melek hukum. Baik. Atau konsepnya mohon maaf ya, dengan sengaja atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang pastinya masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu poin pertama. Poin kedua, harus ada sinergitas secara nyata dan kontinu antara pemerintah, antara konsumen, pelaku konsumen dan pelaku UMKM dan konsumennya sendiri. Itu harus di mix betul-betul supaya ini barang harus aman gitu loh. Aman untuk dijual
dan aman untuk dikonsumsi. Oke. Ini untuk segmentasi yang UMKM yang berbasis makanan ya. Baik. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, kembali lagi berkaca dengan kasusnya MKB, terutama di segmentasi komunikasi publik. Jadi pengacara MKB-nya sendiri mengatakan bahwa no viral, no justice. Oke. Nah, jadi kalau di segmentasi komunikasi publik, mari kita perbaiki lah. Oke. Nah, jadi jangan sampai masyarakat menuntut keadilan ataupun pengen bersuara ataupun pengen diperhatikan, itu harus diviralkan dulu. Nah, jangan sampai seperti itu lagi. Baik. Jadi di sisi government-nya, di sisi masyarakatnya, di sisi manapun, ayo kita berbenah. Jangan sampai viral dulu, baru semua atensi ke sana. Nah, kira-kira itu, Om Ojan. Oke. Jadi Bang Dhani, jadi kalau misalkan UMKM itu dia mau artinya diberikan semacam atensi, artinya memang harus secara prosedur benar dulu nih Bang ya. Artinya dari kemasan, dari pelabelan dan sebagainya. Jangan ketika memang itu tidak dicantumkan, ketika ribut-ribut di masyarakat baru keluarlah yang seperti ini kan, akhirnya jadi terjadi pempidanaan lah dari UMKM. Nah, menurut kacamata Bang Dhani nih selaku pegiat di Forkot, sebaiknya harus seperti apa sih Bang UMKM itu? Apakah memang harus bermodal besar dulu untuk mengurus ini kan, atau memang harus, apakah dinasnya yang harus jemput bola membina mereka? Jadi gini Om Anjan, kita jangan membayangkan UMKM ini satu kesatuan. Baik. Dan formatnya itu sama rata. Oke. UMKM ini ada gridnya. Oke. Makanya dikatakan UMKM usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi mikro itu ada gridnya, terus yang menengah, kecil pun ada gridnya, yang menengah pun ada gridnya juga. Okay. Mulai dari modal sekian, penghasilannya sekian, asetnya sekian. Baik. Jadi kalau dari aturan-aturan yang kita nilai itu sudah ada opsional. Baik. Contoh, kita ingin usaha, tentukan dulu kita ini mikro, kecil atau menengah nih. Kalau mikro dengan modal cuma puluhan juta dan sebagainya, ya kita jangan mengejar syarat yang dipakai oleh UMKM yang kelasnya menengah. Oke. Karena kan contoh di produk A wajib nih harus ada izin dan sebagainya. Jadi kalau di menengah atau di kecil itu mereka harus pakai BPOM. Harus apa? Tapi kalau di mikro, pemerintah sudah ada regulasinya, cukup dengan PIRT. Izin yang skala kecil. Iya. Nah, jadi kita harus kita coba dulu bedah standarisasi yang dikatakan UMKM itu seperti apa. Okay. Nah, terus setelah kita melek UMKM itu seperti apa, kita cocokkan juga regulasinya. Regulasi yang dipakai oleh usaha mikro ya berbeda dengan yang kecil dan menengah tadi. Baik. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Om Ojan, apakah usaha kecil, usaha UMKM itu harus menggunakan modal besar atau apa? So, mungkin saat ini bisa kita katakan regulasi sudah memberikan opsional bahwa sesuai dengan kemampuan lah gitu loh. Oke. Kita nggak mungkin produk yang kita jual itu adalah kacang tanah yang dikasih pengawet terus harus memakai BPOM dan sebagainya. Enggak. Itu cukup dengan PIRT yang diurus di kelurahan ataupun di kecamatan udah jadi gitu. Oke. Baik, Bang Dhani. Kalau sepengetahuan Bang Dhani, kira-kira UMKM di Banjarmasin ini
aman-aman aja kah? Atau memang ada yang sebagian mungkin belum memenuhi persyaratan tadi? Sementara aman. Sementara aman ya? Sementara aman. Baik. Tapi kalau kita buka data banyak yang nggak aman. Nah, ini pentingnya pembinaan dari Bang Dani. Iya, itu dia pembinaannya. Dan ingat loh, Om Ojan, di pembinaan itu kita harus memakai konsep pencegahan. Baik. Jangan sampai ada korban, baru ada pembinaan. Oke, betul. Sama kayak kemarin di kasus MKB, kita nggak tahu ya, tapi ada narasi yang mengatakan, kok dilaporkan, kok dipidanakan, Betul. kok diproses, ada yang jadi korban nggak, dan sebagainya nggak. Sekarang kalau kita kacamata konsumen, masa nunggu korban dulu meninggal, Iya. nunggu korban keracunan dulu atau gimana? Nggak seperti itulah. Baik. Ayo, kalau memang kau dicegah, cegah. Instrumennya kan banyak, Betul. pembinaan, bahkan sampai di akhir tadi penindakan dan sebagainya. Banyak kan instrumen kita. Oke. Nah, gunakan itu untuk bisa mencegah korban. Kalau konsepnya menunggu timbul korban baru ditindak atau apa, udah telat itu, bro. Telat dan ribut jadinya. Ribut itu. Oke. Baik Bang Dani, wah ini menarik sebenarnya pembicaraan kita mengenai UMKM, cuma Siap. karena durasi kita nggak, mungkin kita lanjut di lain waktu Bang Dani ya. Oke, Yang Om jelas Ojan. sukses terus buat Porkot. Oke. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Porkot ini bisa bermanfaat buat UMKM terutama yang di Banjarmasin dan juga di Ya, Banyuwangi. sesuai dengan kata ketua kami ya, Kainis Puadi. Apapun kalian, siapapun backgroundnya, kalau berguna untuk masyarakat, ayo kita jalankan. Mantap. Nah, mantap. Jadi itulah Porkot, apapun yang menjadi atensi masyarakat di suatu waktu. Nah, kami Porkot mencoba hadir untuk bisa memberikan pandangan ataupun rasa yang berbeda. Nah, kira-kira itu Om Ojan. Mantap. Oke. Baik pemirsa Radar Banjarmasin, demikian pembicaraan kita dengan Bang Cecep Ramadhani dari Porkot Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jumpa lagi kita di podcast Radar Banjarmasin selanjutnya. Saya Fauzan Ridani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.